Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas, ternyata ada sekitar 2 juta orang pionir Pi Network di China akhirnya paranoid. Iya, kenapa? Karena Pi Network tidak kunjung open mainnet. Padahal Tante Berly dan Abah Safwan dengan bangganya bilang, di China sudah open mainnet gitu ya. Saya nggak tahu ini ya, Abah Safwan dan Tante Berly menipu atau ngebohongin para pionir Pi Network di Indonesia dan sekaligus di China, atau Berly dan Abah Safwan yang dikibulin sama para pionir Pi Network di China. Kan maklum lah, Berly cuma dapat beritanya dari WeChat katanya ya, bukan dari Twitter. Maklum lah, Twitter kan diblokir ya di China. Nah, di sini kita lihat ya. Ini cuitan di Twitter ya. Beberapa hari yang lalu, ya 1-2 hari yang lalu lah. Di sini cuitannya dalam bahasa Mandarin, ya, di bawahnya ada terjemahan dengan menggunakan Google Translate. Terjemahannya agak kaku, tapi saya coba terjemahkan dengan bahasa yang lebih luas ya. Jadi begini, pada tanggal 5 Januari 2023 dipastikan ada 2 juta orang ke bank. Ya maksudnya bukan 2 juta orang ke satu bank terus geruduk ya. 2 juta orang kan banyak sekali. Di sini maksudnya pergi ke sejumlah bank gitu di beberapa daerah gitu ya. Untuk melecehkan pegawai bank. Ya mungkin melecehkannya itu dia ngumpat-ngumpat, maki-maki atau gimana gitu ya. Perbuatan yang tidak menyenangkan. Dan akhirnya 2 juta itu ditahan. Saya nggak tahu ya gimana nahannya gitu ya. Nah, beritanya ini katanya pegawai bank itu mengatakan pada siang hari, ya, ada sekelompok orang masuk dan mengucapkan kata-kata yang bagi pegawai bank itu aneh. Misalnya, Picoin apa nih, ya kira-kira begitu ya maksudnya ya. Dan meminta presiden direktur dari bank itu, bukan presidennya China ya, untuk mengabulkan penukaran Picoin dengan renminbi gitu ya, dengan uang fiat untuk tahun baru. Bingung dong, aneh. Makanya pegawai bank merasa ini aneh, apa sih maksudnya Picoin gitu ya. Setelah diskusi bicara gitu ya, kesel kali ini ya para pegawai bank ini. Nah, presiden direktur lah maksudnya, atau pimpinan cabang deh sebut saja, dari bank ini menelpon polisi ya. Nah, kemudian polisi yakin bahwa orang-orang ini yang minta menukarkan Picoin-nya dengan uang fiat, dalam hal ini renminbi gitu ya, adalah orang-orang paranoid ya. Nah, di sini dikatakan ya ada sejumlah kejadian yang sama di seluruh negeri, di seluruh seantero China lah ya. Dan ada psikiater lah yang dihubungi untuk memeriksa kondisi mental mereka. Wah, ini kan lucu gitu ya. Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur cerita ke Tante Berly. Tante Berly cerita ke Abah Safwan, sudah open mainnet, tetapi tidak kunjung open mainnet. Abah Safwan katanya, nggak tahu ya, mau jadi nggak dia ke China tuh, yang mau nukerin Picoin-nya dengan uang fiat atau dengan emas. Atau Berly dah, supaya dia nggak pakai baju 6 lapis, kan lagi dingin di China ya, supaya dia bisa beli jaket Columbia atau North Face atau Timberland gitu ya, yang keren, cuman satu aja anget gitu ya. Kayaknya enggak tuh ya, karena ini lucu ini ceritanya. Oke deh, lanjut lagi. Nah, juga ada sekelompok orang, disebut sekelompok orang idiot. Iya, seperti si Muka Brankas, Jambul Nanas, Bebek Tungu, Halu dan Idiot, yang bekas leader VTube yang sekarang jadi leader Pi Network ya. Di mana itu? Di Makassar dia ya.
Nah, ini ada sekelompok orang idiot, Anda lihat tuh fotonya ya, menggunakan kaos Pi Network pergi ke showroom mobil untuk berfoto. Ya. Ini ya terjemahannya juga agak kurang bagus ya. Mereka adalah orang-orang tua, pemuda gitu ya. Nah di sini mereka disebut di cuitan ini sebagai belatung skema piramida. Ya. Nah, jadi intinya ya orang-orang ini pede banget gitu ya. Dengan Picoin-nya itu mau ditukarkan ke mobil mewah. Ya nggak mau lah showroomnya. Mang bego showroomnya. Enggak lah. Oke? Nah, apalagi yang menarik ini ya. Ini cuitan dari Pi Network Excitement USA $3. Ini mungkin maksudnya kan kepotong tuh ya. $314.159 alias 44,8 miliar rupiah. Nah, di sini disebutkan bahwa, nah ini orang halu lagi juga, dia bilang semua cryptocurrency membutuhkan uang Anda untuk bisa dapat nilainya gitu. Intinya Anda harus belilah gitu ya. Tetapi Pi Network memberikan Anda Picoin, kan ini kan gratis untuk mendapatkan nilainya. Nah, Anda lihat tuh ya. Ilustrasinya lucu nih. Ini saking halunya mereka. Di sini katanya kalau dulu Bitcoin itu memburu ikan-ikan kecil yang dalam hari ini dilambangkan dengan dolar, atau dengan kata lain ini mau menggambarkan Bitcoin dulu berkuasa atas mata uang Amerika atau dolar lah gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan kehadiran Pi Network, meskipun kecil kan katanya banyak tuh, kata Abah Safwan ada di 234 negara gitu ya. Padahal negara nggak sampai 234 kan udah saya bahas ya. Ini bisa mau mencaplok Bitcoin. Jadi keren katanya Pi Network ini ya. Nanti Picoin akan mengalahkan Bitcoin. Keren ya. Nah, ini ada orang dari negara Afrika ya. Afrika mana sih ini? Saya belum cek nih benderanya nih ya. Tosin Adebanjo ya. Dia bilang Pi Network akan memungkinkan makanan yang free untuk orang-orang miskin. Jadi Pi Network itu karena orang miskin juga bisa nambang secara gratis, nanti bisa mendapatkan makanan secara free. Wah. Orang akan bisa membeli makanan ya dengan koin mereka katanya ya. Kelaparan global di dunia akan terpecahkan gitu ya dengan Picoin ya. Koin-koin ini akan datang ke negara Anda masing-masing. Wih. Join the revolution ya. Ujung-ujungnya ngajakin nambang ya. Ya lucu-lucu deh ya. Banyak orang halu nih gara-gara Pi Network. Lanjut. Nah, ini cerita sih, inget kayak siapa ya? Upin Ipin kali ya, nggak ngertiin ya. Jadi ini anak nih di ilustrasi ini mau tidur ngimpinya Pi Network, mandi mikirnya Pi Network, sarapan mikirnya Pi Network, pergi kerja pikirnya Pi Network ya, sampai rumah mikirnya Pi Network, kecapean pikirnya sampai halusinasi pikirin Pi Network. Pikirin apanya? Yang nggak open mainnet gitu. Nah ini ya para penambang Picoin dari Pi Network. Nah, kemudian beberapa hari ini kan heboh tuh, kata wah Picoin sudah listing. Mula-mula di xt.com ya. Kemudian ada Huobi, ada Binance. Oh, udah banyak lah sekarang, katanya sudah ada 9 atau 10. Padahal udah saya kasih tahu itu bukan Picoin asli. Karena kenapa? Karena Pi Network sampai sekarang belum open mainnet. Bagaimana bisa listing? Tapi itu kok bisa di trading, Pak? Ya udah, itu bukan Picoin yang aslinya. Kok bisa? Ya lu ikut aja. Nggak bisa kan? Nggak bisa ditukarkan kan Picoin Anda. Anda harus trading, beli, ikutan trading, pasangan pairnya Pi dengan USDT, ya. Sehingga para core team dari Pi Network juga marah itu. Orang mereka belum rilis Picoin-nya, sudah ada listingan gitu ya. Nah, di sini salah seorang ini mungkin
tanda kutip mau mencoba mewakili Nicholas Kokalis, ya. Dia bilang, kalau Anda benar-benar pionir dari Pi Network, silakan uninstall aplikasi Huobi Exchange. Karena mereka kesal, koinnya seakan-akan dipermainkan. Tapi Abah Safwan sekaligus bilang juga, jangan jual Picoin Anda di Huobi, hati-hati ketipu. Ya, bukan ketipu, nggak bakal bisa jual sana gimana. Tapi di satu konten lagi dia cerita bahwa tuh Picoin palsu aja harganya bisa bagus. Aduh, dungu banget dah. Aduh, capek saya. Nah, kemudian ada lagi nih, ini dari mana? Dari Turki ya, karena disebut Pi Network Turki. Siapa sih namanya? Askin ya. Nah, dia bilang, moderator dari Pi Network ini benar, ya. Koin Pi yang asli masih belum bisa diperjualbelikan. Kalau Anda pegang belum bisa dijual, cannot be sold. Karena ya, Picoin itu tidak bisa atau belum bisa keluar dari Pi Network karena masih enclosed mainnet, belum open mainnet. Nggak seperti Abah Safwan yang ditipu gitu sama Tante Berly, sudah open mainnet di China, pret gitu ya. Saya kalau ingat itu ketawa dah ya, tapi dia masih bangga gitu ya. Mungkin dia juga mau ngikutin si muka berangkas gitu yang nggak ada malunya, padahal dia udah bikin announcement gitu ya, sudah open mainnet. Lanjut deh. Nah, ini siapa ini? Ada cuitan dari Pi News, dia bilang, hati-hati, warning, resiko ya. Pi Network masih dalam enclosed mainnet, belum open mainnet. Nah, XT Exchange ya, tanpa berdiskusi dengan official team dari Pi, ya, meluncurkan tanda kutip Pi palsu, ya kan, karena kan belum open mainnet ya. Nah, hati-hati, jangan sampai ketipu. Ini memang ada kayak grafiknya tuh, naik tuh. Wah, padahal itu bukan Picoin yang asli. Hati-hati, dia bilang. Kemudian, ini lucu juga. Ada berita dari Newsway bilang, Picoin dilaporkan mengalahkan Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Binance BNB, dan Solana hanya dalam 24 jam setelah listing di sejumlah exchange. Ini yang bikin news juga blow on, dungu, udah dikasih tahu, belum listing. Itu Picoin palsu dah. Kalau istilah mereka lebih teknisnya IOU. Panjang lah, nggak usah cerita. Pokoknya intinya itu Picoin palsu. Bukan dari Pi Network, tapi ini dengan bangga bilang mengalahkan Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Binance BNB, dan Solana hanya dalam 24 jam setelah listing. Bukan listing dari yang Picoin asli. Lanjut, dia bilang juga mengalahkan ini Dogecoin, Shiba Inu, ya. Wah, tapi dia juga ini memberitakan bahwa trading dari Picoin yang palsu itu di exchange xt.com itu jadi merah, anjlok, cut, kan udah pernah saya bahas juga ya. Iya kan namanya listing-listingan, koin-koinan, bukan koin asli. Nah, di sini beritanya bahwa Picoin sekarang merah gitu ya. Nah, intinya dia ditradingkan sekarang ini, ya, waktu berita ini dibuat lah, maksudnya $5,3 ya per koinnya ya. Padahal pernah ini ya $115 ya. Kemudian wadah gitu lah, Anda bisa lihat lah, diharapkan bisa menanjak ke bukan diharapkan, pernah ya mengalami lonjakan sampai 37.400%, ditradingkan ke $35. Wah, ini kan dipermainkan mereka gitu ya sama para exchange kripto ya. Wah, ada lagi tuh Atlantis Exchange dan lain-lain ya. Udah
Mereka dipermainkan, tapi Abbas Safwan bangga. Tuh, lihat tuh, koin-koinan aja yang bukan asli bisa nanjak. Lah lu goblok banget sih lah. Aduh, capek gitu ya. Dia tuh untuk menutupi malu deh gitu ya. Wow, belum asli aja udah bisa nanjak, apalagi yang asli. Lu lihat nanti yang asli, kan udah saya tantangin. Berani nggak lu nutup lu punya channel? Kalau nanti Picoin itu listing tidak $314.159 alias 4,8 miliar rupiah per Picoin. Berani nggak lu tutup lu punya channel? Gua berani. Kalau sampai segitu pas listing, saya tutup channel saya seumur hidup. Abah nggak berani jawab, ya dong? Oke deh. Nah, di sini ada orang ya cerdas nih, namanya Bustoni Fikri. Dia kayaknya pionir Pi juga ya. Nah, ini orang-orang kayak Abbas Safwan nih maksudnya dia gitu ya, Tante Berli. Mereka bukan benar-benar pionir. Mereka udah niru Nicholas gitu. Saya kan nggak setiap hari bikin konten Pi Network. Kalau Abbas Safwan sehari bisa 2 konten. Jadi dia nggak peduli mau manage nggak manage, tapi dia bikin konten kan dapat AdSense. Ya saya juga dapat AdSense, tapi kan saya nggak setiap hari bahas Pi Network. Dan saya bikin konten untuk mencerdaskan. Kalau dia untuk menjerumuskan bebek dungu dengan cari duit supaya dapat duit dari YouTube. Ya saya juga dapat duit, tapi kan mencerdaskan. Kalau dia menjerumuskan, ya. Nah, orang-orang yang main di exchange itu, mereka bukan pionir, mereka itu trader ya, pemain trading digital coin gitu ya. Mereka itu menghancurkan harapan jutaan para pioneer ya. Tapi pada saat yang sama dia juga ngaco ngomongnya. Mereka menyerang GVC. GVC itu singkatan Global Value Consensus gitu ya. Yang kalau kata Abbas Safwan, 1 Pi itu konsensusnya $314.159. Katanya mereka-mereka itu yang menyerang angka itu dan menuduh itu scam ya, supaya apa? Supaya mereka bisa membeli koin Pi itu murah katanya. Saya kasih tahu ya, umpama misalnya saya salah, akhirnya Picoin benar-benar open mainnet. Sekali lagi ya, misalnya umpamanya saya salah, sampai akhirnya Pi Network betul-betul open mainnet. Yang nggak tahu kapan, karena sampai sekarang dia bilang tunggu mateng. KYC aja nggak selesai-selesai gitu ya. Kalau sampai $1 pun, waduh, luar binasa itu. Percaya saya, paling nanti keluar nilainya, kalau benar keluar ya, beberapa sen. Nggak bakal bisa nyentuh $1 ketika dia keluar. Ya, siapa yang mau beli? Udahlah, percaya saya lah. Nah, di sini kayaknya ada perdebatan. Ada orang ini cerdas namanya Abhijit Mitra bilang bahwa yang bilang GVC value is scam, ya, itu core timnya sendiri. Jadi Abbas Safwan sebenarnya melecehkan core tim dari Pi Network, ya. Core timnya atau tim inti dari Pi Network bilang bahwa GVC value ya, harga konsensus gitu, adalah scam, adalah penipuan. Jadi orang yang percaya 1 Pi itu seperti Abbas Safwan, $314.159 alias 4,8 miliar, itu orang goblok katanya, foolish. Atau penipu justru. Waduh, Abbas Safwan dikatakan scammer, penipu nih sama Abhijit Mitra, bukan saya. Astaga. Ya. Udah ditegaskan lagi nih. Ya. Aduh. Oke deh. Nah, tapi ada juga yang tidak sependapat. Siapa itu? Ini orang Afrika kayaknya nih ya, dari namanya Mafo Oladimeji, bilang apa? Ya. Bahwa orang yang bilang GVC scam atau nilai yang 4,8 miliar itu adalah nggak masuk akal, penipuan, ya. Nanti dengerin nih, dia bilang gitu ya. Pi Network itu akan meledak, go to the moon. Wah, jadi dia percaya lah maksudnya dengan GVC ya, yang 4,8 miliar. Ya kan
Ini lucu ya, sesama pionir, padahal infonya kan satu ya dari core team, tapi masing-masing punya kemauan seenak jidatnya gitu sendiri. Nah ini lucu lagi nih, ya, cuitan dari Pi Network Academy. Anda tahu masalah di kalangan para pionir masih banyak. Kalau nggak salah itu si Jambul Nanas Muka Berangkas, Bebek Dungu Halu dan Idiot yang dari Makassar itu sampai sekarang KYC-nya belum berhasil tuh, setahu saya. Nah di sini ada berita heboh. Ada seorang Chinese pioneer yang punya 340.000 Pi Coin. Gila, kalau begitu open mainnet satunya 4,8 miliar, saya sudah hitung nih. Berapa tahu nggak? Sekitar 1.600 triliun rupiah. Buset, cuman gara-gara modal handphone bisa punya kekayaan 1.600 triliun lebih. Buset. Tapi dia baru sekarang berhasil KYC-nya. Masih banyak jutaan orang belum KYC. Katanya mau KYC massal. Tapi sampai sekarang zong gitu ya. Kalau nanti open mainnet Anda masih belum KYC kan sudah diumumkan. Angus itu Anda punya koin. Ini lucu deh pokoknya, koin paling lucu. Ya. Jadi yang saya mau tegaskan di sini adalah inilah kehaluan tingkat tinggi dari para pionir Pi Network. Walaupun dari beberapa yang nonton video saya melihat beberapa komen dari penambang Pi Coin yang menurut saya masih cerdas. Dia bilang, Pak, saya setuju dengan Pak Chandra. Ya, saya sih iseng-iseng aja deh ya. Siapa tahu beneran. Tapi ya saya juga nggak setuju tuh sama Abah Safwan. Saya nggak setuju tuh sama si Tante Berli. Halu banget katanya. Mana ada koin baru listing gitu langsung 4,8 miliar. Dia ngerti kripto nggak? Wah ya bener loh. Memang nggak ngerti dia gitu ya. Cuman ngoceh aja. Jeder, salam petir. Pret. Gitu aja deh ya. Kalau sampai ini masih belum bisa menyadarkan Anda para bebek dungu dari ocehan bebek culas, aduh, Anda benar-benar dungu deh. Ya, itu aja deh. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat. Seperti biasa, terima kasih.